Sistem syaraf tepi dibagi menjadi beberapa unit yang lebih kecil. Kategori kedua ini terdiri dari semua syaraf yang menghubungkan otot dan sumsum tulang belakang dengan reseptor sensorik, otot, dan kelenjar. Terdiri dari 12 pasang saraf tengkorak atau kranial yang berasal dari batang otak dan 31 pasang syaraf tulang belakang atau spinal yang berasal dari sumsum tulang belakang. Sistem syaraf tepi membawa impuls syaraf yang dibentuk oleh reseptor sensorik, seperti reseptor nyeri dan suara, ke sistem syaraf pusat. Ia juga membawa impuls dari sistem syaraf pusat ke efektor, yaitu otot, kelenjar, dan jaringan adiposa. Sistem syaraf tepi dapat dibagi lagi menjadi dua subkategori, yaitu yang pertama sistem tepi aferen yang terdiri dari neuron aferen atau sensorik yang menyampaikan informasi dari reseptor di bagian perifer atau tepi tubuh ke otak dan sumsum tulang belakang. Dan selanjutnya sistem tepi eferen, yaitu yang terdiri dari neuron eferen atau motorik yang menyampaikan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot dan kelenjar. Sistem syaraf tepi eferen dapat dibagi lagi menjadi dua subkategori. Yang pertama itu syaraf somatik, yang mengkonduksikan impuls dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot rangka, sehingga menyebabkan kita untuk merespon atau bereaksi terhadap perubahan lingkungan eksternal kita. Yang kedua, sistem syaraf otonom, yang melakukan impuls dari otak dan sumsum tulang belakang ke jaringan otot polos, atau seperti otot polos di usus yang mendorong makanan melalui saluran pencernaan, ke jaringan otot jantung dari jantung dan ke kelenjar, seperti kelenjar endokrin. Sistem syaraf otonom dianggap syaraf tak sadar atau involuntar. Organ yang dipengaruhi oleh sistem ini menerima serabut syaraf dari dua divisi sistem syaraf otonom, yaitu divisi simpatis yang merangsang atau mempercepat aktivitas dan karenanya melibatkan pengeluaran energi dan menggunakan norepinefrin sebagai neurotransmitter, dan divisi parasimpatis yang merangsang atau mempercepat kegiatan vegetatif tubuh seperti pencernaan, urinasi, dan defekasi yang mengembalikan atau memperlambat aktivitas lainnya, menggunakan asetilkolin sebagai neurotransmitter di ujung syaraf. Sistem syaraf otonom. Sistem syaraf otonom mempertahankan homeostatis tubuh dengan mengatur berbagai aktivitas meliputi laju jantung, laju pernapasan, suhu tubuh, proses pencernaan, dan fungsi urinari. Bayangkan berbagai perubahan yang dialami oleh tubuh sepanjang hari mulai dari bangun. Seperti sebelumnya, sistem syaraf otonom dibagi menjadi divisi simpatis, parasimpatis, dan sistem syaraf enterik. Divisi simpatis dan parasimpatis berbeda secara struktural, yaitu yang pertama lokasi badan sel neuron praganglion mereka dalam sistem syaraf pusat, dan yang kedua lokasi ganglia otonom mereka. Sistem syaraf enterik adalah jaringan yang kompleks dari badan sel neuron dan akson dalam dinding saluran pencernaan. Sistem syaraf enterik dianggap sebagai bagian dari sistem syaraf otonom karena neuron simpatis dan parasimpatis merupakan bagian penting dari sistem syaraf enterik. Anatomi divisi simpatis dan parasimpatis dari sistem syaraf otonom akan dijelaskan dan diikuti kemudian dengan penjelasan sistem syaraf enterik. Divisi simpatis. Badan sel neuron praganglion simpatis berada di tanduk lateral dari substansi abu-abu sumsum tulang belakang antara segmen toraks pertama dan segmen lumbar kedua. Karena lokasi badan sel praganglion ini, divisi simpatis kadang-kadang disebut divisi torakolumbar. Akson dari neuron praganglion keluar melalui akar ventral dari saraf tulang belakang atau spinal, tentu saja melalui saraf tulang belakang untuk jarak yang pendek, dan meninggalkan syaraf ini menuju ke ganglia simpatis. Ada dua jenis ganglia simpatis,
yaitu yang pertama rantai ganglia simpatis dan ganglia kolateral. Rantai ganglia simpatis saling terhubung satu sama lain sehingga dinamakan karena mereka membentuk rantai sepanjang sisi kiri dan kanan dari kolom tulang belakang atau vertebral. Mereka juga disebut ganglia paravertebral atau samping kolom vertebral karena lokasi mereka. Meskipun divisi simpatis berasal di daerah torak dan lumbar vertebral, rantai ganglia simpatis meluas ke daerah cervix dan sakral. Sebagai hasil dari penggabungan ganglia selama perkembangan fetus, biasanya ada 3 pasang ganglia cervix, 11 pasang ganglia toraks, 4 pasang ganglia lumbar, biasanya ada dan 4 pasang ganglia sakral. Ganglia kolateral atau yang berarti aksesori adalah ganglia yang tidak berpasangan, terletak di rongga abdominopelvis. Mereka juga disebut ganglia vertebral karena posisinya anterior ke kolom vertebral. Akson dari neuron praganglian memiliki diameter kecil dan termyelinasi. Divisi parasimpatis. Badan sel neuron praganglian parasimpatis terletak baik di dalam inti syaraf kranial, di dalam batang otak, atau di dalam bagian lateral dari substansi abu-abu di daerah sakral sumsum tulang belakang. Untuk itu, divisi parasimpatis kadang-kadang disebut divisi kraniosakral. Plexus. Pada bagian sebelumnya, jalur utama untuk neuron praganglian dan pasca ganglion dari divisi simpatis dan parasimpatis telah dijelaskan. Dalam beberapa kasus, akson pasca ganglion memperpanjang secara langsung melalui syaraf ke organ-organ. Dalam kasus lain, akson pasca ganglion menjadi bagian dari plexus syaraf otonom. Plexus syaraf otonom bersifat kompleks, jaringan syaraf yang saling berhubungan yang dibentuk oleh neuron dari divisi simpatis dan parasimpatis. Akson dari neuron sensorik juga berkontribusi terhadap plexus ini. Plexus syaraf otonom biasanya dinamai sesuai dengan organ yang mereka suplai atau pembuluh darah beserta di mana mereka ditemukan. Misalnya, plexus jantung mengikuti rute pembuluh darah. Misalnya, plexus jantung mensuplai jantung dan plexus aorta toraks ditemukan di sepanjang aorta toraks. Plexus mengikuti rute pembuluh darah merupakan sarana utama di mana akson otonom didistribusikan ke seluruh tubuh. Plexus syaraf otonom terkait dengan keduanya, divisi simpatis dan parasimpatis. Sistem syaraf enterik atau terdiri dari plexus syaraf dalam dinding saluran pencernaan. Plexus memiliki kontribusi dari 3 sumber, yaitu pertama neuron sensorik yang menghubungkan saluran pencernaan ke sistem syaraf pusat. Kedua, neuron motorik sistem syaraf otonom menghubungkan sistem syaraf pusat ke saluran pencernaan. Yang ketiga, neuron enterik yang berbatas plexus enterik. Sistem syaraf pusat mampu memantau saluran pencernaan dan mengontrol otot polos dan kelenjarnya melalui refleks otonom. Misalnya, neuron sensorik mendeteksi regangan saluran pencernaan dan potensial aksi ditransmisikan ke sistem syaraf pusat. Sebagai respon, sistem syaraf pusat mengirimkan potensial aksi ke kelenjar di saluran pencernaan sehingga terjadi sekresi. Ada 3 jenis utama neuron enterik, yaitu neuron sensorik enterik mendeteksi perubahan komposisi kimia dari isi saluran pencernaan atau mendeteksi peregangan dinding saluran pencernaan. Kedua, neuron enterik motorik merangsang atau menghambat kontraksi otot polos dan sekresi kelenjar. Ketiga, interneuron enterik menghubungkan neuron sensorik enterik dan motorik satu sama lain. Fitur yang unik dari neuron enterik adalah bahwa mereka mampu memantau dan mengontrol saluran pencernaan secara independen dari sistem syaraf pusat melalui refleks lokal. Misalnya, peregangan saluran pencernaan terdeteksi oleh neuron sensorik enterik yang merangsang interneuron enterik. Interneuron enterik merangsang syaraf motorik enterik yang merangsang kelenjar untuk mensekresi. Meskipun sistem syaraf enterik mampu mengendalikan aktivitas saluran pencernaan sepenuhnya secara independen dari sistem syaraf pusat, kedua sistem pada umumnya bekerja bersama.
Aktivitas simpatis versus parasimpatis. Divisi simpatis dan parasimpatis dari sistem syaraf otonom mempertahankan homeostatis dengan menyesuaikan fungsi tubuh agar sesuai dengan tingkat aktivitas fisik. Sistem syaraf otonom mempersyarafi sebagai besar organ melalui syaraf simpatis dan parasimpatis. Contoh organ yang dipersyarafi adalah keduanya saluran pencernaan, hati, kandung kemih, dan saluran reproduksi. Namun, persyarafan ganda organ oleh kedua divisi dari sistem syaraf otonom tidak bersifat universal. Misalnya, kelenjar keringat, pembuluh darah dipersyarafi oleh neuron simpatis hampir seluruhnya. Selain itu, di mana persyarafan ganda ini ada salah satu divisi mungkin lebih dominan daripada divisi lain. Misalnya, persyarafan parasimpatis dari saluran pencernaan lebih dominan dan memberikan pengaruh yang lebih besar daripada persyarafan simpatis. Dalam kasus di mana kedua neuron simpatis dan parasimpatis mempersyarafi organ tunggal, divisi simpatis memiliki pengaruh lebih besar pada kondisi istirahat. Meskipun divisi simpatis tidak aktif selama kondisi istirahat, namun memainkan peran utama selama istirahat dengan menjaga tekanan darah dan suhu tubuh. Secara umum, selama latihan fisik, divisi simpatis mengalirkan darah dan nutrisi ke struktur yang aktif dan menurunkan aktivitas organ yang tidak penting. Kadang-kadang disebut sebagai respons fight or flight. Akson dari neuron praganglion parasimpatis dari otak ada di syaraf kranial 3, 7, dan 9, 10, dan dari sumsum tulang belakang di syaraf splenic pelvis. Akson praganglion tentu melalui syaraf ini ke ganglia terminal, di mana mereka bersinaps dengan neuron pascaganglion. Akson dari neuron pascaganglion memperpanjang jarak yang relatif pendek dari ganglia terminal ke efektor. Ganglia terminal baik dekat atau melekat dalam dinding organ hipersarafy oleh neuron parasimpatis. Kebanyakan dari ganglia parasimpatis kecil, tapi beberapa seperti di dinding saluran pencernaan adalah besar. Simpatis selama latihan meliputi: pertama, peningkatan laju jantung dan kekuatan kontraksi meningkatkan tekanan darah dan pergerakan darah. 2. Vasodilatasi pembuluh darah otot terjadi selama latihan. Ketika otot rangka atau otot jantung berkontraksi, oksigen dan nutrisi telah digunakan dan produk limbah dihasilkan. Penurunan oksigen dan nutrisi dan akumulasi produk limbah merangsang vasodilatasi. Vasodilatasi menguntungkan karena meningkatkan aliran darah, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan, dan melepaskan produk limbah. Namun, vasodilatasi yang berlebihan dapat menurunkan tekanan darah sehingga mengurangi aliran darah. Sebaiknya peningkatan stimulasi pembuluh darah otot rangka oleh syaraf simpatis selama latihan menyebabkan vasokontraksi yang mencegah penurunan tekanan darah. 3. Vasokonstriksi terjadi pada pembuluh darah dari jaringan yang tidak terlibat dalam latihan. Misalnya, vasokonstriksi pada organ abdominopelvis mengurangi aliran darah melalui mereka, membuat lebih banyak darah yang tersedia bagi jaringan untuk berlatih. Yang keempat, pelebaran saluran udara dan meningkatkan aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Yang kelima, peningkatan pemecahan sumber energi yang tersimpan terjadi selama latihan. Sel otot rangka dan sel hati hepatosit dirangsang untuk mencegah glikogen menjadi glukosa. Sel otot rangka menggunakan glukosa dan sel hati melepaskannya ke dalam darah untuk digunakan oleh jaringan lain. Adiposit memecah trigliserida dan melepaskan asam lemak ke dalam darah yang digunakan sebagai sumber energi oleh otot rangka dan otot jantung. Peningkatan suhu tubuh ketika melatih otot akan menghasilkan panas. Vasodilatasi pembuluh darah di kulit membawa darah hangat ke
dekat ke permukaan di mana panas hilang ke lingkungan. Aktivitas kelenjar, keringat meningkat menghasilkan peningkatan produksi keringat dan penguapan keringat menghilangkan panas lainnya. 7. Selama latihan aktivitas organ yang tidak penting menurun. Sebagai contoh, proses mencerna makanan melambat karena kelenjar pencernaan menurunkan sekresinya dan kontraksi otot, polos yang mencampur dan memindahkan makanan melalui saluran pencernaan menurun. Peningkatan aktivitas dari divisi parasimpatis umumnya sejalan dengan kondisi istirahat. Divisi parasimpatis mengatur pencernaan dengan merangsang sekresi kelenjar, meningkatkan pencampuran makanan dengan enzim pencernaan dan empedu, dan menggerakkan material melalui saluran pencernaan. Divisi parasimpatis mengontrol defekasi dan urinari. Peningkatan rangsangan parasimpatis menurunkan laju jantung sehingga menurunkan tekanan darah. Peningkatan aktivitas parasimpatis menciutkan jalan udara, pergerakan udara menurun melalui mereka, meningkatnya baik divisi simpatis maupun parasimpatis, aktif atau tidak aktif secara terus-menerus. Ada berbagai tingkat regulasi tergantung pada tingkat aktivitas tubuh. Perbedaan dalam regulasi tergantung pada tingkat aktivitas tubuh. Neuron transmitter. Neuron transmitter menggunakan neuron untuk berkomunikasi satu sama lain juga dengan sel lainnya di seluruh tubuh. Penelitian ilmiah telah mengidentifikasi lebih dari 100 neuron transmitter yang bekerja dalam sistem syaraf manusia. Ketika dilepaskan, neuron transmitter menghasilkan efek eksitatori atau inhibitory pada sel pascasinap. Neuron transmitter eksitatori menyebabkan pembentukan impuls di sel pascasinap yang ada gilirannya akan meningkatkan fungsi sel. Neuron transmitter inhibitor menghambat pembentukan impuls di sel pascasinap, menghasilkan penghambatan fungsi sel. Apa yang membuat studi neuron transmitter menarik adalah kenyataan bahwa satu neuron transmitter dapat menghasilkan keduanya. Efek eksitatori atau perangsangan dan inhibitori atau penghambatan tergantung pada sel pascasinap penerima sinyal.